Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku bakalan nge-review HP mantan flagship dari Sony, yaitu Sony Xperia One di tahun 2023. Aku akan nge-sharing aja pengalaman pribadi selama pakai HP ini. Apakah dengan harga yang sekarang cuma 2 jutaan masih worth it untuk dibeli atau tidak? Langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama mungkin dari segi desain dan build quality-nya ya. Untuk desain sih ini kembali lagi ke selera masing-masing, tapi aku pribadi ya suka dengan desain HP ini karena kelihatan mewah ya. Dan ini anti mainstream banget karena HP-nya itu memanjang. Jadi ini panjang ya HP-nya, dimensinya itu 21:9. Dan juga ini untuk build quality-nya udah kerasa kokoh. Nah, malah buka ML. Nah, udah kerasa kokoh ya. Ini udah pakai kaca dan frame aluminium, jadi udah enak lah, udah solid. Kemudian untuk bagian depannya juga ini desainnya bagus, simetris, gak ada poni atau notch ya yang mengganggu. Ini bersih. Nah, gak ada kamera depan yang mengganggu gitu ya. Jadi ini selera aku banget ya. Bagus untuk desainnya. Oke, untuk di bagian layarnya HP ini udah pakai panel OLED 6,5 inci, resolusinya udah 4K, tajam banget. Kemudian untuk refresh rate-nya ini masih 60 Hz. Dan untuk kualitas layarnya ini udah bagus banget ya guys. Jadi untuk hitamnya itu pekat banget. Nah, itu hitamnya pekat ya karena udah pakai panel OLED. Warnanya juga bagus, keluar banget, dan kontrasnya, kemudian view angle-nya juga oke banget karena panelnya ini panel HP-HP flagship, jadi ini udah mantep banget untuk layarnya. Apalagi dengan rasionya yang 21:9, jadi ini untuk nonton film ini cocok banget karena ini rasio bioskop gitu, jadi enak banget untuk nonton. Dan juga layar HP ini lebar banget. Kemudian untuk resolusinya tajam banget cuy, jadi ini udah 4K, jadi ini udah tajam banget lah intinya. Tapi minusnya ini refresh rate-nya mentok di 60 Hz aja. Itu sih yang harus kalian perhatikan. Tapi overall untuk layarnya ini bagus banget. Oke, kemudian untuk di bagian speakernya. Nah, untuk speakernya ini udah stereo speaker di bagian bawah dan di bagian earpiece-nya. Kemudian HP ini sayangnya nggak ada lubang headphone jack ya. Sayang banget. Tapi untuk kualitas speakernya ini standar aja sih. Ya, untuk harga 2 jutaan udah bagus stereo ya. Tapi jika dibandingkan dengan HP mantan flagship lain seperti Google Pixel, itu lebih bagus di HP tersebut. Untuk contoh hasil suaranya kalian bisa dengerin sendiri. Oke, kemudian untuk di bagian performanya. Nah, untuk performanya HP ini pakai chipset Snapdragon 855. Jadi ini Snapdragon atau chipset dari Qualcomm flagship tahun 2019 ya. Jadi ini harusnya untuk performanya masih sangat bisa diandalkan. Dan untuk Antutunya ini tembus sampai 440 ribuan poin. Jadi ini untuk HP zaman sekarang sih setara HP 4-5 jutaan ya. Ini udah kenceng banget. Dan juga untuk kebutuhan sehari-hari untuk multitasking misalnya ini masih enak banget lah ya. Untuk buka sosial media atau nonton YouTube gitu. Ya intinya untuk navigasi OS ini masih lancar, sat-sat ngebut ya. Nah, kalian bisa lihat masih sangat lancar, gak ada lag atau patah-patah yang terlalu mengganggu ya. Masih ada sedikit frame drop mungkin, tapi nggak terlalu sih, jarang banget. Jadi ini overall untuk performa keseharian ini masih enak. Kemudian untuk main game juga ini udah enak banget ya. Ini aku install 4 game ini, COC, FF, PUBG, dan Mobile Legends, ini semuanya lancar banget. Di Free Fire Max bisa settingan rata kanan lancar, di PUBG Mobile juga lancar di settingan smooth extreme, bisa 60 fps ya, walaupun kadang ada drop tapi itu nggak terlalu berpengaruh. Kemudian Mobile Legends juga ini udah bisa sampai ultra ya, 60 fps juga, itu lumayan stabil di 55 sampai 60 fps. Jadi ini untuk main game sih udah enak. Kecuali jika main game berat seperti Genshin, ya itu walaupun pertamanya lancar, pasti kemudian akan panas dan akan mengalami throttling. Jadi kalau main game berat yang rata kanan itu kalian wajib pakai cooler sih kalau ingin nyaman ya. Oke, kemudian untuk di bagian kameranya.
Nah, untuk kameranya ini triple kamera ya. Semuanya ini 12 megapiksel, kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera tele 2 kali. Kemudian untuk kamera depannya ini 8 megapiksel. Dan untuk hasilnya ini udah cukup oke lah untuk HP harga 2 jutaan ya. Untuk warnanya bagus, kontrasnya pas, kemudian untuk detailnya udah kerasa oke lah. Tapi ya warnanya ini lebih ke natural ya. Tuh kalian harus butuh edit lagi sih kalau ingin menarik gitu. Tapi overall ini untuk kualitas fotonya udah cukup oke. Kemudian videonya juga ini udah oke banget. Kalau di resolusi 1080 30 fps lumayan stabil ya. Tapi kalau di 4K itu kurang stabil. Kalian lihat aja untuk sampel-sampelnya. Oke, ini dia perekaman dari Sony Xperia One di resolusi 1080 30 fps. Ya, masih cukup stabil. Oke, kemudian untuk di bagian baterainya. Nah, untuk baterainya ini berkapasitas 3330 mAh dan selama aku pakai ini SOT-nya dapat sekitar 4 jam 33 menit. Jadi ini seharian ya, 4 jam 33 menit. Dari 100% sampai 5%. Ini termasuknya boros sih karena ya ukurannya yang kecil cuma 3000 mAh. Jadi ini untuk tahun 2023 cukup boros ya karena HP zaman sekarang udah 5000-an mAh ya. Jadi ini salah satu kekurangan dari Sony Xperia One di baterainya yang cuma kuat 4,5 jam aja. Apalagi untuk main game karena ini 4,5 jam itu tanpa gaming ya. Ada gaming sedikit tapi cuma paling satu match doang ya. Jadi untuk main game nonstop akan lebih boros lagi. Kemudian untuk chargernya ini sudah Type C dan outputnya ini 18 watt. Untuk softwarenya ini udah di Android 11 ya. Ini mentok di Android 11 aja. Jadi ini udah ketinggalan sekitar dua Android ya, 2 versi Android. Tapi untuk UI-nya ini udah masih kerasa smooth ya, masih kerasa enak. Untuk navigasi OS ini masih enak ya. Masih enak untuk UI-nya, masih cukup stabil lah. Dan kekurangannya mungkin dari segi bloatware ini versi Jepangnya kayak ya, karena HP ini HP versi Jepang jadi ada bloatware tapi bisa di uninstall atau di nonaktifkan. Ini udah aku nonaktifkan. Tapi overall untuk UI-nya cukup oke ya, walaupun gak sebagus UI di Google Pixel, tapi ini udah enak lah untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, kemudian untuk di bagian haptic feedbacknya. Nah, untuk haptic feedbacknya ini sayangnya kurang bagus ya. Ini untuk getarannya ini kayak HP 2 jutaan gitu, kayak HP entry level. Ini walaupun mantan flagship tapi sayangnya kualitas haptiknya ini gak banget sih, kurang banget. Jadi ini untuk user experience-nya jadi berkurang gitu, jadi kurang enak gitu. Jadi aku nggak pakai HP ini sebagai daily driver ya, gara-gara si haptic feedbacknya yang jelek ini. Ya kalian matiin aja lah untuk haptiknya, untuk getarannya ini kurang enak sih menurut aku. Oke, mungkin itu aja untuk review dari Sony Xperia One di tahun 2023. Apakah masih worth it? Ya menurut aku sih worth it aja ya, apalagi bagi kalian yang fanboynya Sony ini jelas worth it lah. Dan juga untuk gaming berat itu lumayan worth it ya, karena HP 2 jutaan zaman sekarang kalau untuk gaming kayak Genshin atau PUBG Smooth Extreme itu jarang banget ada ya. Tapi ya kalian harus kompromi dengan suhunya dan juga kapasitas baterainya tadi. Kalian harus pertimbangkan hal tersebut.
Oke, mungkin itu aja video dari aku. Bagi kalian yang suka dengan review HP mantan flagship, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.